itu, perkenalkan, saya Muhammad Rizal Salam, biasa dipanggil Rifa, dan saya bersama teman-teman dari UGM Bandung dari UGI Bimbingan Kesenian Islam. Nah, mungkin ini pematerian terakhir dari kami semua, dan karena dilihat dari pematerian pertama, kedua, ketiga, keempat, dirasa dari teman-temannya kurang interaktif gitu, kurang aktif gitu. Nah, saya minta ke teman-teman semuanya, kita mah ngobrol aja gitu, ngobrol. Kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang mau ditanya, langsung aja potong. Misalkan hari itu kan langsung. Kalau materi yang terakhir, saya membawakan materi tentang komunikasi efektif dalam pertemanan. Oke, ada yang tahu komunikasi efektif dalam pertemanan itu apa? Ya. Nah, ada yang tahu nggak komunikasi itu apa? Ngobrol, terus apa lagi? Yang lain ada nggak? Interaksi. Lagi? Ada yang tahu komunikasi itu apa? Nah, jadi komunikasi itu secara singkatnya mah ngobrol. Intinya mah menyampaikan pesan atau informasi kepada pendengar, kepada penerima dengan jelas dan bisa diterima. Jadi apa komunikasi itu apa? Ngobrolnya yang bagus itu apa? Jadi intinya komunikasi penyampaian pesan informasi dari komunikasi harus apa? Dari pendengar. Tujuannya jelas misal kita mau apa namanya mengati jangan sampai nah cara itu dengan apa caranya dengan tujuannya yaitu mengadakan kegiatan lebih sangatnya. Komunikasi efektif itu yang pertama pesan yang disampaikan dengan jelas, yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang ketiga tidak menimbulkan salah paham, yang keempat dilandasi dengan sikap saling menghargai. Jadi contohnya kayak tadi dari kami meminta penyuluhan ataupun memenuhi syarat dari kampus di kecamatan Bojong seperti itu. Nah, kata teman-teman komunikasi efektif dalam pertemanan penting nggak? Apa? Kenapa pentingnya? Nah, komunikasi dalam efektif dalam pertemanan itu penting karena yang pertama membangun kepercayaan. Nah, kalau misalkan komunikasi dari pribadi kepada teman belum terselesaikan gitu, nanti kita tuh bakal ada bentrokan. Contohnya misalkan kalau cowok tanpa basa-basi misalkan teh kamu yang tanpa basa-basi misalkan hari mana di mana misalkan katanya saran misalkan nanti tapi karena kita belum ada kedekatan antara teman satu yang kedua yang maksudnya itu bakal ada maksudnya harus dibangun dulu rasa kepercayaan dari pertemanan tersebut. Lalu yang kedua menjaga hubungan pertemanan. Nah, ketika kita dalam pertemanan biar vibes-nya tuh enak gitu, saling terbuka. Nah, kita tuh yang pertama biasanya dari saling terbuka, entah itu dari tadi misalkan saling cerita ataupun saling respect lah, membantu gitu. Tapi ketika yang emang didengarkan, yang diajak ngobrolnya
itu temannya yang satu harus benar-benar ngedengerin sepenuhnya. Karena apa? Karena teman-teman semua di sini nih, ketika kita mendengarkan orang yang sedang bercerita, teman-teman itu udah menjadi penolong, entah itu penolong kepada apa diri sendiri ataupun ke temannya yang emang sedang mengalami permasalahan seperti itu. Nah lanjut, ada ciri-ciri komunikasi efektif. Yang pertama, mendengarkan dengan baik. Yang kedua, berbicara sopan dan jujur. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang baik. Jadi tadi secara simpelnya mah gitunya, kita teh kalau misalkan kita nih udah baik buat teman, udah saling hargain, di solusi misalkan teman lagi ada masalah ataupun teman lagi ada meminta bantuan, kita sama-sama saling membantu gitu. Nah itu tuh teman-teman semuanya udah termasuk ke ciri-ciri dalam komunikasi yang efektif seperti itu. Sebelum dilanjut, ada yang mau tanya dulu gak tentang komunikasi efektif dalam pertemanan? Gak ada. Gak ada, lanjut. Siap. Nah, dalam komunikasi efektif pertemanan juga ada beberapa hambatan. Yang pertama, emosi yang tidak terkendali. Contohnya misalkan gini, ketika kita dalam pertemanan dan kita tidak tahu sepenuhnya teman kita kondisinya lagi apa, entah itu teman kita lagi down kah, sedih kah, marah kah, atau lagi gembira kah. Tapi karena kita udah ada kedekatan, ada rasa kepercayaan kepada teman kita, sehingga kita tidak bisa apa ya over lah, terlalu berlebihan gitu ke teman kita, dan sehingga hambatannya itu. Jadi kita sebagai di sini sebagai remaja dan teman-teman semuanya harus bisa melihat kondisi teman-teman sekalian, baik itu teman dekat ataupun teman yang lainnya di sekitar. Nah yang kedua, kurangnya mendengarkan yang tadi. Kalau misalkan apa ya dalam pertemanan kan kadang juga kita malas, ada malasnya juga kan, maksudnya ada diri kita juga ada capeknya juga. Nah mungkin kita juga cuma ngedengerin tapi enggak apa ya, enggak intensif itu gitu ngedengerinnya. Hambatannya itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang ketiga, hambatan dalam proses komunikasi pertemanan itu ada dari pengaruh media sosial, yang dimana terkadang kan Gen Z sekarang tuh rata-ratanya ini mah ya, rata-ratanya ngikutin standar media, entah itu dari TikTok ataupun Instagram ataupun Twitter gitu. Nah dari teman-teman sekalian di sini khususnya, kita tuh lebih bisa memfilter jangan semua dari media sosial, entah itu hot news tentang remaja, pertemanan dan sebagainya, jangan langsung ditampung ke sama kita gitu. Tapi teman-teman di sini bisa lebih apa ya, menganalisis ataupun lebih mendalami terkait informasi-informasi yang ada di media sosial. Nah, lalu selanjutnya ada hambatannya bercanda berlebihan. Yang tadi ini kita lebih bisa apa ya, menyesuaikan gitu, melihat kondisi teman kita. Dan yang selanjutnya ada bahasa kasar. Nah ini biasanya di cowok, benar gak? Benar kan? Meskipun ya yang saya alami gitu, meskipun memang udah dekat sama teman yang lain, tetapi karena diri pribadinya belum apa ya, lagi nggak kontrol, lagi ada orang lain tentang pertemanan dengan bercanda dan memekasa-kasan, kita juga lagi bikin gak enak gitu. Dan sehingga teman dengan bercanda dan memekasa-kasan, kita juga lagi bikin gak enak gitu. Dan sehingga ntar itu menjadi pertengkaran antara pertemanan itu yaitu. Nah karena tadi sempat disinggung di media sosial, ini ada beberapa contoh cara dalam komunikasi dalam pertemanan di media sosial. Yang pertama, pikirkan sebelum mengirim pesan. Nah terkadang kan kita kalau misalkan ada postingan ataupun mengirim pesan ke teman, kita langsung aja ketik. Itu emang secara apa ya, bukan alam bawah sadar namanya,
Nah, benar. Kayak langsung aja ketik. Nah, sebaiknya kita tuh harus benar-benar mikirin dulu, oh kayaknya kalau misalkan ngebahas kayak gini, ke temannya bakal marah atau enggak, nyaman atau enggak. Jadi lebih bisa melihat sisi buruknya gitu. Lalu hindari dengan kata-kata kasar dan jangan menyebar gosip. Dan ada plusnya kalau misalkan di media sosial, yaitu gunakan media sosial dengan baik. Contoh, misalkan ada yang lagi ulang tahun, misalkan kalau ulang tahunnya udah di doang, misalkan kayak udah ngucapin tapi kayak nggak maksimal gitu. Nah, nah sama kita bisa bisa pakai emoji itu. Dan yang selanjutnya klarifikasi ada kesalahpahaman. Jadi di media sosial saat ini tuh jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, dan harus memfilter, menganalisis terlebih dahulu. Jadi kalau terjadi teman-teman ada kesalahpahaman di media sosial itu, sebaiknya kita ya udah klarifikasi aja gitu. Apalagi cowok yang benar-benar harus tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, contoh kasusnya itu ada misalkan kalau di media sosial ya, contoh kasusnya nih, teman tidak membalaskan pesan kita, lalu kita menyesuaikan benar apa enggak? Benar ya? Nah, hanya ketika hal seperti itu terjadi dari teman, apa yang teman lakukan? Dari apa yang terus apa lagi? Kali ya, dalam kan coba, coba, terus apa lagi ada? Lagi yuk. Nah, teman-teman kita mau kalau ini emang sakit sakit gitu. Tapi kemarin ada yang sini kayak ada sempat itu. Nah, itu masih kan badannya gitu. Emang dari integritas komunikasi kita misalkan teman berapa respect kepada teman ataupun yang lainnya. Jadi partisipasi dari teman-teman ketika berkomunikasi dalam pertemanan dan efektif ini punya biasa di terhadap informasi ataupun apa ya, berita-berita yang ada di media sosial. Nah mungkin singkatnya mah kesimpulan dari pematerian ini, komunikasi efektif dalam konstruksi jangan cuma hanya sekedar setuju ayo dan tidak gitu doang, tapi yang paling utamanya itu saling memahami, saling mengerti, saling respect, saling membantu, dan closing statement ini dari ahli komunikasi Dr. John Gatsman. Tujuan komunikasi efektif bukanlah untuk selalu setuju, melainkan dari komunikasi itu untuk saling memahami antar sama lain. Nah, mungkin teman-teman dari saya pribadi pemaparan materi tentang komunikasi yang efektif dalam pertemanan cukup sekian, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan baik itu dari perilaku ataupun penjelasan saya pribadi dan teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.